Oke, welcome to my YouTube channel. Sama gua nih yang nggak terkenal ini dan temen gue juga yang nggak terkenal. Baru mau terkenal kayaknya sih. Jadi di minggu ini tuh sama kayak minggu lalu di konten kita ya pengen continue aja sih tentang membawakan sebuah berita terviral ya. Terviral bisa, ya, terupdate juga bisa lah ya. Update ya. Ya mungkin banyak teman-teman yang ada beberapa kali yang belum tahu ya. Jadi betul. Kita mau ngasih tahu aja sih. Jadi pembawaan materinya tentang kita pembawaan langsung nggak. Mungkin apa ya? Di sosial media udah banyak lah ya kan. Iya, di sosial media mungkin udah rame gitu. Cuma kita ulas lagi, kita goreng lagi. Kita pilih lagi 3 Iya. berita terviral di minggu ini. Oh, 3 berita. Jadi cuma di 3. minggu ini kita bawain 3 berita aja. Iya. Kalau teman-teman belum subscribe jangan lupa like, share, dan komen juga. Iya, betul. Jadi biar kalian nggak ketinggalan tentang konten mengenai berita akhir pekan ini. Iya. Jadi di berita pertama itu ada apa sih, Yok? Iya, jadi ini ada berita yang menurut gua lumayan viral ya. Ini dari negara tetangga kita. Jadi itu ada pria di Thailand nikahi 3 wanita sekaligus. Terus yang bayar maharnya itu yang ceweknya. Wih, gila nggak lu? Gila tuh. Jadi pengen sih gua tinggal di Thailand tuh, kayaknya seru gitu Iya. kan. Jadi menantang juga sih menikahi langsung 3 wanita. 3 wanita. Di sini di Indo aja kayak kalau nikahin 1 wanita ya udah pusing gitu, maharnya tuh udah apa Betul. aja gitu ya kan. Ini lu 3 wanita Terus yang bayar dibiayain sama wanita itu. iya. Gokil. Gila, 3 coy. Jadi kalau gua kenapa ngangkat berita ini sih kayaknya buat dibahas seru aja gitu. Iya. Jadi menurut kita ini suatu yang unik lah ya. Mm-mm. Karena kalau di Indonesia sendiri kan ya lu nikah 2 langsung aja itu udah viral banget. Iya benar. Belum lagi dibiayain. 3 lagi. Iya, lain cerita kalau lu artis. Kira-kira kuat nggak lo 3? Kalau gue sih kalau main Mobile Legends kuat ya, triple kill soalnya. Bentar lagi save. Iya. Jadi ini kuatnya kuat apa dulu nih? Iya. 3 lawan 1 pak. Ya mungkin bedain kali ya ini. Jeda-jeda. Ya lah ya. Jadi hari ini dengan yang pertama gitu ya kan. Besoknya sama yang langsung 2 gitu. Iya sih, tapi ini hebat ya. Jadi kalau di beritanya ini tuh mereka berempat nih udah pacaran cukup lama sih. Udah beberapa tahun pacaran. Terus yang lakinya ini mau ulang tahun yang ke-35. Gitu. Jadi berarti dia ngejalanin hubungan itu ketahuan kali ya, berarti kalau dia tuh punya 3 wanita. iya, jadi belak-belakan. Gitu. Jadi saling mengerti aja dah gitu. Emang cowoknya manly habis kali ya, jadi istilahnya lu nggak ada apa ya, nggak ada duanya, udah 3 gitu. Iya, 2 ya, ada 3. Ada 3 itu udah susah banget sih saya ini. Mungkin di sono laki-laki jarang kali ya. Soalnya banyak juga yang di sana itu laki-laki itu berpindah gender iya kan. Jadi gue juga belum tahu nih wanita bener apa wanita. Iya, tuh wanitanya gimana nih? Iya. Kita nggak tahu ya. Tapi ini unik sih. Jadi pria ini tuh umur 35 tahun. Ketiganya rela mengeluarkan uang untuk puluhan juta ya, untuk Betul, puluhan juta. puluhan juta untuk membeli mahar berupa emas dan sertifikat tanah. Iya. Gila. Jadi lakinya ini kebetulan ulang tahun. Kadonya begini, mahar, gila. Butuh operasi kelamin juga kali ya. Bahaya dong itu jadinya. Ntar nih kakaknya gimana ya? Di sono ada kakak nggak sih? Mungkin kakaknya ya jadi 3 jadi satu jadi 3 apa bikin 3 kali ya. Nggak paham tuh kayak. Jadi dia Orang-orangnya bingung juga kali ya. Anjir. Keren lo bang gitu ya kan. 3. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia akur apa enggak gitu ya kan, 3-3-nya ini gitu. Tapi kalau gue lihat dari sini sih kayaknya akur ya. Akur ya? Iya. Tak pernah bertengkar ya kan? Betul ya. Contohnya aja mereka rela dong patungan buat mahar. Iya. Ya kan? Benar-benar. Tuh ya. Ketiganya memiliki tugas masing-masing dan selalu saling mendukung. Jadi kalau di sini sih keterangannya mendukungnya mungkin
yang ngedukung aja itu cowok. Iya. Mungkin lebih dari 3 juga dibolehin aja. Ya mungkin gini, istri yang pertama masak pagi, yang kedua siang, Sore malam, bisa. bagi-bagi ya. Enggak, kalau yang malam nggak masak, ngangetin. Oh gitu Iya lah, ya. kalau udah malam. Nggak mungkin dia masak, mungkin pagi sore kali. Pagi sore, yang malam ngangetin. oh iya, hangatin. Ya, jadi di berita pertama ini tuh kayak apa ya? Kayak menurut gue tuh agak sedikit beda aja sih sama budaya di Indonesia, gitu. Ya. Tentang pernikahan yang sampai 3 gitu tuh biasanya kan di Indonesia berpoligami aja kayaknya udah. Tapi rame kalau nggak banget. salah kemarin ada yang langsung nikah 2 orang di Indonesia juga tuh. Jadi tapi pasangannya satu kan? Lakinya 1, ceweknya 2. Lakinya tuh ceweknya 2. Iya. Ada. Iya, mungkin lakinya 2, ceweknya 2 itu beda dong. Kalau gue bawa berita terupdate tapi gue kurang tahu ya kan. Tapi di negara seberang ada juga itu cewek nikahin 2 laki, gimana tuh? Ceweknya kan 2 laki. Wah, Iya. itu Kalau gue sih ringan enggak deh jangan gitu. deh. Iya. Gua mundur aja deh. Iya kalau Kira- gua kira- gitu ya kan. Kalau 2 satu lubang ya? Nggak Oh, enak. iya. Nggak ketemu dong ya. Terus juga yang viral sih sebenarnya ini yang Apa? cewek ngaku jadi laki tuh. Tahu nggak lu? Di Indo. Iya di Indo. Cewek ngaku jadi laki udah nikah. Tapi nikahnya sama cewek. Iya nikah sama cewek. Ceweknya itu nggak tahu kalau lakinya itu ternyata cewek. Cewek? Iya. Oh, itu mungkin pasangan yang menyimpang juga kali ya. Kayak- Enggak. Hah? Yang menyimpang itu ya Lakinya. yang lakinya. Yang ceweknya normal. Tapi dilihat juga sih kayak dari circle-nya kali ya. Lu bisa ketemu sama orang itu tuh gimana gitu mungkin. Iya. Jadi yang gue lihat sih, gue baca dia ketemu di Facebook gitu. Oh, pantesan di Jadi sosial mereka- media ya. Iya. Jadi kalau mereka mau begini tuh Kayak ini aja sih. Apa lu kalau misalkan lu circle lu gitu kan Ah. biasanya kalau jodoh itu kan ketemunya mungkin masih di lingkungan kita sendiri ya. Iya. Biasanya kan dikenalin lah sama teman gitu kan. Jadi lebih paham. Oh, dia apa sih latar belakangnya? kelakuannya gimana ya. Latar belakangnya tuh kuning apa merah foto. Betul. Makanya ini sempat viral ini. Hah? Ini cewek, Merah, Biru. biru. Iya, merah sama biru ya, kuning anjing. cewek ngaku jadi cowok, udah nikah berapa lama Baru ketahuan. Iya. Tapi Nikah sih. berarti dia agak sedikit mengoperasi gitu kelaminnya. enggak operasi. Jadi dia masih asli wanita. Cuma ditutup-tutupin kalau mandi gitu. Dia nggak mau pakai Berarti setengah jalan kayak hubungannya tuh enggak berarti ya. ceweknya ditutup mata, yang bininya mata ditutup tuh dari yang gue berita itu, dari yang gue baca. Ya, terus pakai apaan itu? Ya itulah. Nah, mungkin Dildo. iya kan gitu. Vibrator. Iya agak aneh ya. Emang di Indo juga ada sih yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau di Indo itu setahu gue ya kurang mendukung aja sih kalau lu nikah lebih dari sekali. satu, iya. Jadi lu di Indo itu harus menerapkan tentang kesetiaan. Iya betul. Ya Yang pertama emang kalau ya satu aja ngurusnya Nikah. agak gimana sih? betul. Biayanya kan tau sendiri. Hmm. Biayanya kan banyak. Ya, jadi ini kita doain aja buat pria Ya. ini semoga hidupnya bisa Samawa lah, Iya, pokoknya. samawa ya kalau kata Iya. kita Ya Tuh. boleh lah yang 3 pria ini coba. 3 pria ini, 1 pria ini. Oh salah ya, 3 Satu wanita pria, 1 pria ya. Iya. 3 pria ini Coba mampir-mampir ke channel kita gitu ya kan. 3 Mau- pria bahaya. Iya. Iya, betul. Mau ngajak ngobrol langsung gimana sih tipsnya gitu ya. Jadi lelaki. Oke. Oke. Selanjutnya, Pak, yang kedua ada apa nih? Oke. Tadi berita pertama itu tentang pernikahan ya dari Pernikahan negara ya, dari negara tetangga. tetangga ya. Hmm. Masih Asia ya. Betul, sia-sia. Lanjut deh kalau gitu di berita kedua tuh ada apa sih, Yok? Iya, jadi di berita kedua ini ada survei ya. 52% konten TikTok itu yang tentang kesehatan itu menyesatkan. Tuh. Jadi lu pernah lihat nggak sih konten-konten TikTok gitu yang bahas kesehatan? Kesehatan mental health gitu ya. Iya. Jadi dia tuh kayak gimana sih, kayak ngecengin apa gini? Kalau di kemana spesifiknya? Kalau dari yang gue lihat ya, jadi mereka tuh membawakannya joget-joget. Terus nih, gitu loh, ya. Oh iya gue sering liat tuh. Tapi Iya. emang ngeliat tuh yang kalau yang enak aja sih. Apa? Jogetannya banyak enak nih. Iya, gerakannya. Emang sih di TikTok itu kalau gua lihat ya dia
up to date banget sih kalau tentang berita dia. Iya, banyak tuh yang bahas-bahas Yang belum tentang masuk kesehatan gitu ya. Belum masuk ke TV aja di TikTok udah viral. Iya, gitu kan. lebih duluan di sosmed. Di sosmed ya. Betul. Jadi tuh biasanya tuh para pekerja kesehatan yang share kayak gitu. Iya. Kayak suster-suster gitu kan. Suster Ana. Suster Ana siapa tuh? Suster Ana, Siapa? Suster Nabil. Iya, jadi 52% konten TikTok tentang kesehatan mental Mm-mm. dinilai menyesatkan. Menyesatkannya ya mungkin jadi kayak TikTok edit gitu ya, kayak lu harus bikin konten apa gimana sih kayak kita gitu kan? Apa Iya. gimana ya? Jadi kan kalau Ya, kita jadi- kan konten nge-YouTube nih, Ah, apa dia juga ditargetin juga kali ya? ya enggak, dia jadi semacam asik-asikan aja gitu buat orang tersebut. Jadi mencari sensasi bahasanya. Oh iya. Gitu. Jadi ya banyak lah yang viral-viral itu bahas tentang kesehatan tapi ujung-ujungnya blunder. Salah gitu. Iya. Kan gue sempat ngeliat sih beberapa itu suster-suster yang mengedukasi kita tentang kesehatan tapi ternyata Gitu. itu ya blunder, malah dia sendiri yang kena. Ya, jadi ujung-ujungnya ya minta maaf gitu Oh kan. iya, betul ya. Permintaan maaf lah ujung-ujungnya kan, jarang ada di penjara. Oh ya, hal ini juga dijelaskan oleh Dr. Jonathan N. Stee, seorang psikolog klinis melalui cuitannya di Twitter. Jadi warga Twitter juga ramai juga ya. Iya. Nggak cuma di TikTok doang ya. Jadi warga Twitter tuh bisa dibilang juga terupdate juga. Terupdate juga ya. Betul. Sebelum di-up di berita itu Twitter udah rame itu. Gue udah jarang sih login Twitter. Lu Gitu. gimana? Gue sering sih. Sering masih ya? Masih Emang, sering. emang bener beritanya tuh Iya. update banget. Update banget. Jadi gua kalau mau nyari berita terviral nih, gua bukanya Twitter. Twitter. Iya, trending topik hari ini apa? Kalau link bokep terupdate ada juga. Itu Twitter juga. Aman tuh. Mau kita lihat bener nggak gitu? Apa pakai VPN? Lu nggak perlu pakai VPN lu. Nggak perlu ya? Oh, Twitter. Yaudah kalau mau ngeliat yang seru-seru, Twitter juga boleh tuh. Twitter. Gua Jangan tuh TikTok pengguna- aja ya. Pengguna iPhone udah nggak perlu pakai VPN. Twitter aja. Anjay. Berdasar penelitian yang dipublikasikan di Saks Journal dari Journal, 100 video yang memenuhi kriteria penilaian 52% dikategorikan menyesatkan. Ya tadi yang tadi kita jelasin itu ya, yang menyesatkan. Betul, misalkan. Yang dia ngasih edukasi ternyata nggak sesuai sama yang Iya. dilakukan sama dia. Jadi kayaknya yang kayak gini tuh harus ada lisensi nggak sih? Lisensi ya benar. Iya, jadi sebelum kita mengedukasi, kita minimal punya sertifikat atau lisensi gitu. Sumbernya lah. Ya? Enggak, jadi Gimana? ya minimal kita punya lisensi bahwa kita itu Oh, lisensi. berhak mengedukasi orang-orang gitu. Benar. Soalnya ini kan lumayan kritis ya sih masalah kesehatan. Kalau lu asal ngepost aja tapi lu cuma ngincer gimmicknya, kan bahaya buat orang yang nggak paham gitu ya. Benar. Jadi Hah? kalau menurut gue ya kurang-kurangin ya Iya. kita melihat berita-berita yang nggak penting sih, lebih kayak Iya, kayak kurang-kurangnya hiburan. dia nonton TikTok. Iya. Itu deh. Apalagi yang joget-joget itu jangan deh. Jangan deh udah ya kan, nanti apalagi tuh yang cewek tuh ya kan, terus lu punya anak, Iya. terus Buat anak lu ngeliat tuh, emak dulu kayak uget-uget, joget-joget pagok kayak uget-uget aja, itu yang datang di. mak gua apa ulet ini? Ya udahlah kurang-kurangin gitu. Iya. Tapi emang sih lu dengan joget itu endorse ada ya kan, cuman Iya, itu kalau continue nggak gitu lu ya kan. terkenal sih. Kalau terkenal ya, Iya. kalau enggak ya Kalau lu nggak terkenal ya lu joget-joget aja kayak ulet. Bacol dong. Iya. buat jadi bacol. Jadi cuman 27% yang dianggap sebagai pengalaman personal dan hanya 21% yang dirasa membantu atau berguna gitu kan. Betul. Jadi kebaikan Mending lu meningkatkan yang Iya. bergunanya aja sih, daripada 52% dikategorikan menyesatkan sih. Jadi lebih dengerin kesehatan dari dokter aja lah ya. Iya, lu Kayak gitu ya. mending konsul Bener-bener. ke dokter langsung aja deh. Ke psikolog gitu kan. Lebih jelas lah daripada lu. Emang sih lu nonton TikTok gratis kan cuma pakai kuota. Kuota. Cuma kan lu Cuman nggak tahu. tetap sih Juk, pas tembus obat bayar. Iya Ya sih. kan nggak bisa pakai kuota. Nggak bisa pakai BPJS. bisa. Bisa. Kalau lo bayar tuh iuran ya kan. Oke, jadi berita kedua itu kan tentang media sosial TikTok tuh. Iya, betul. Menurut gue ya kesimpulannya tuh, lu kalau mau nanya tentang kesehatan ya Ya lu mendingan langsung ke psikolognya, ke pakarnya langsung ke sih. dokter. Betul. Ya kan? Jadi lu nggak apa-apa lah keluar biaya dikit-dikit Biaya ya. dikit. Ya kalau lu nggak bisa pakai BPJS kalau bisa gitu. Ya pokoknya menurut
menurut gue ya ke situ aja. Iya, menurut kita seperti itu. Jangan cuma dari sosmed sesat terus yang ada, ya. Sembuh enggak? Ya kan? Iya, joget-joget iya. Joget-joget doang ya kan. Di berita selanjutnya tuh ada sebuah studi ungkap bahwa usia di bawah 30 tahun adalah yang paling rentan dengan kesepian. Jadi ini bisa dibilang sesuai ya sama berita kita yang pertama tuh. Yang di umur 35. Betul, di umur 35 dia langsung nikah sama 3 wanita. Jadi tuh wah, have fun banget ya, happy banget dia. Iya, dari sepi jadi rame. Jadi Bang. sepi rame gitu. Belum gua udah punya anak deh. Wah anjir, Kan iya satu rame banget ya. istri punya 2 ya dan 6. Itu jadi gen berapa tuh? Ngalahin gen Gledek kayaknya tuh. Jadi sebuah studi ini tuh kayak menganalisa ya di usia 30 Iya, tahun ada survei ya? Survei. Survei. Jadi ini surveinya di Inggris nih. Survei di Inggris katanya kalau umur 16 sampai 24 tahun itu dia paling banyak mengalami kesedihan, kesepian gitu. Dan itu emang Mungkin itu di usia itu juga kita kayak lagi ngalamin buat lebih dewasa juga. iya, jadi mencari jati diri kayaknya ya. Mm-mm. Mencari jati diri kita. Terus dunia main lu kayak temen lingkungan lah, temen nongkrong gitu mungkin Oh, ada agak sepi juga. circle lu mulai berkurang. Lebih ke orang-orang yang udah menyusun masa depan aja nih. Kalau gue udah kerja ya tujuan gue apa gitu. Iya, jadi ya udahlah. Kita fokus aja ke tujuan kita. Jadi mungkin emang bener setelah 30 kita baru bisa dapet nih. Kita udah punya apa aja gitu ya. Betul. Tapi juga ada sih beberapa orang yang 30 tahun asik aja gitu ngejalanin sama dunianya dia. Dunia dia Ada. dengan menyendirinya Menyendiri. dia, happy aja ya. Ya kayak di podcast waktu itu ada tuh gue lihat tuh. Podcast siapa tuh? Iya. Hah? The Door. Oh, anggota. Iya. Iya. Jadi dia waktu itu yang namanya si itu Cinta Laura gitu kan. Iya. Ya kan. Iya. Jadi dia tuh apa ya, nggak ngikutin timeline orang aja gitu, kayak gue di usia 18 lulus SMA gitu. Iya kan. betul. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia ini pasti ada timeline ya. Benar. Lulus SMA kita kuliah, Ah. lulus kuliah nikah, Nikah. gitu kan. Kalau belum nikah ditanyain Iya, tiap betul. lebaran tuh. Lu ngerasain nggak tiap lebaran? Iya. Ditanyain. Kapan nih gitu ya kan? Iya, kapan nikah? Kawin mah udah. Tinggal diresmin aja ya belum ya kan? Iya betul, resminya enggak. Jadi di umur 30 tahun sih emang kayak udah kecil juga sih lingkungan tuh. Iya sih. Yang iya. teman udah berkeluarga lebih kayak ngumpul sama keluarganya aja. Iya. Nongkrongnya udah jarang. Terus juga di sini di beritanya sih katanya emang setelah mau menginjak usia 35 sampai 80 tuh ya. 80. Iya, Hah? 35 sampai 80 dia baru mulai merasakan kesenangannya gitu. Berarti stuck aja tuh dari usia 16, 24 sampai 30 tuh. Iya, dia stuck aja. Jadi fokus aja lu, fokus kerja terus kerja. Kerja, pulang, tidur ya. Iya. Mungkin kalau lo mau ngelanjutin ke pendidikan ya kan, Iya, mungkin gitu. kuliah balik tidur. Iya sih itu Nongkrong itu jarang. bener sih yang gua rasain juga kayak gitu. Sempat ngalamin lo. Gue sempet ngalamin. Jadi Terus ya udah Lu ngatasinnya gimana tuh? ngatasinnya. Mm-mm. Kayak apa, main game gitu misalnya. Ya biarlah waktu berjalannya sih gua. Biar waktu berjalan. Iya. Kalau gue sih kebetulan ya enggak sih. Oh, enggak sih. Ya. Kalau kesepian ya gue keluar aja rame sih pasti. Oh gitu. Iya. Kalau sepi lu bakar gitu. Iya, rame. bakar aja biar rame udah. Oh, pecahin aja piring gitu ya guys. Kira ada yang berantem ntar. lain lah. Sini. Di next berita apa ya? Udah sih kayak kita Tiga aja ya? Iya, jadi seperti yang kita omong di awal, 3 berita pilihan favorit. Nanti kita di next episode mungkin lebih banyak ngerangkum aja kayak Iya. banyak berita. Iya kan? Jadi di episode kita beritain akhir pekan ini hanya ada 3 berita pilihan terfavorit kita. Jadi buat kalian mungkin ada masukan ya atau usul, Bang, bawain nih berita ini nih minggu depan gitu. Kalian tinggal Boleh. tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Kalau bisa sekalian itu orang dia yang komen suruh kesini gitu main. Iya. Boleh komen datangnya sini sekalian Iya, deh ngomong oh, iya. sama kita. Seru aja ya kan. Tiga Iya, jadinya. Iya, betul. Kita sih tetap ikutan ya. Mm-mm. Sherlock bang, Sherlock. Antar Iya, gampang lah ntar Sherlock. Ya jadi gitu aja sih dari kita ya. Untuk minggu ini. Betul. Sekian aja dari kita Kurang berdua lebihnya nih. ya di
apa ya? Iya, Cari aja tuh. iya, Infonya lu kita ada kurang sumbernya lebihnya. juga kok. Maksudnya ini tuh nggak cuma asal ngomong aja Iya sih, betul. gitu. Kita selalu ada sumbernya nih. Iya. Jadi lu jangan anggap kita hoax nih kayak suster-suster yang joget-joget gitu tuh. Enggak, kita nggak hoax, kita ada sumbernya. Ya udah. Sekian aja dari kita berdua nih. Yang nggak jelas ini. Iya. Sampai ketemu di episode Episode kita beritain Oh, iya. akhir pekan.